Shalom, amang inang, anak-anak kami, remaja Napasobulung yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mengikuti ibadah pertangyangan malam ini, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku Ende nomor 588 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar supaya kami beribadah kepadamu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan saya. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, epistel dalam ibadah kita malam ini, yaitu dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil perpadanan dengan panggilannya itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah, yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus.
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 258 ayat 1. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dalam pertanyaan sektor pada saat ini, tertulis dalam kitab Keluaran pasal 16 dimulai dari ayat 11 sampai dengan ayat 18. Kita dengarkan bersama-sama, demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya. Segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, anak-anak kami yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bisa berbicara apa itu sungut-sungut, sesuai dengan konteks dalam nats ini, umat Tuhan bersungut-sungut. Sungut-sungut adalah istilah atau kata yang diartikan sebagai sebuah tindakan mengeluh dan mempersalahkan Tuhan atau mempersalahkan orang lain atas suatu keadaan tertentu. Bersungut-sungut merupakan tindakan yang berkaitan dengan perkataan atau ucapan, namun ada hubungan mendalam dengan apa yang terkandung di dalam hati kita.
Karena perkataan yang keluar dari mulut berasal dari hati. Bahkan bisa kita katakan bahwa sungut-sungut itu adalah termasuk sebuah dosa. Bersungut-sungut adalah suatu reaksi spontan yang timbul karena ketidakpuasan, karena ada kekecewaan ataupun kekesalan yang timbul akibat apa yang diterima tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena ketidakmampuan mengatasi kekecewaan atau ketidakpuasan, maka timbullah reaksi yang bersungut-sungut ini. Jadi reaksi ini biasanya dimiliki oleh orang yang kurang bersyukur atau tidak pernah bersyukur. Karena tindakan bersungut-sungut ini merupakan suatu respon yang selalu negatif menanggapi semuanya. Sulit merasa bersyukur dan selalu merasa tidak puas, selalu merasa tidak tepat. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam nats ini kita lihat bangsa Israel bersungut-sungut ketika mereka dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Banyak memang situasi yang mereka hadapi, termasuk pada saat itu masalah apa yang akan mereka makan. Dalam perjalanan mereka membandingkan situasi pada saat itu dengan situasi mereka ketika di Mesir, walaupun mereka diperbudak oleh Raja Firaun sampai ratusan tahun. Mereka diperhamba dengan segala apa yang ada pada mereka. Bahkan mereka mengatakan dalam ayat 3 di pasal 16 ini bahwa lebih baik kami mati di tanah Mesir. Di Mesir kami makan daging, makan roti, tidak seperti di tempat ini. Mungkin engkau membawa kami keluar dari tanah Mesir supaya seluruh umat ini meninggal atau mati di tempat ini. Itu mungkin tujuanmu. Itu tuntutan mereka kepada Musa yang memimpin mereka. Jadi susah sedikit saja mereka sudah mengeluh. Setiap tantangan yang mereka hadapi dalam perjalanan, mereka pasti mengeluh. Mereka selalu mempersalahkan Musa, bahkan juga mempersalahkan Allah yang telah menyuruh mereka meninggalkan Mesir. Sebenarnya kebiasaan membandingkan itu suatu keadaan yang kurang baik, suatu situasi yang tidak tepat. Membanding-bandingkan situasi saat ini dengan situasi yang sebelumnya. Memang perlu mengevaluasi, tapi jangan menjadi pembandingan atau perbandingan yang kita buat yang melahirkan sungut-sungut, bukan berusaha untuk memperbaiki apa yang kurang tepat pada saat ini. Karena hidup ini tentu mengalami gelombang naik turun, tidak selalu naik terus, pasti ada masa turunnya, ada masa naik. Artinya bukan menyesali yang sekarang, selalu memuja-muja pada masa lalu. Kapan bisa maju kalau seperti itu yang terjadi? Saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel setelah keluar dari Mesir dan masuk dalam padang gurun, memang kita baca sejarah dalam Alkitab, masalah demi masalah mulai mereka hadapi. Ternyata lebih kurang selama 430 tahun mereka diperhamba oleh kerajaan Firaun. Hal itu membuat mereka tidak siap ketika menghadapi tantangan atau masalah. Dalam bahasa Batak, nungapeyam behalaki gabe hatuban. Dan memiliki keinginan untuk maju lebih baik. Padahal Tuhan ingin mengangkat mereka menjadi bangsa pilihannya sesuai dengan janjinya kepada nenek moyang mereka, Abraham. Tetapi mereka tidak menyadari. Ngagabe sonang dihilala gabe hatuban. Hapidang lomo rohani debata mamereng songoni bangso na pinilit nai. Alani
ikut do keluar nasida sian tanu Mesir. Ai tong do gudang nasida tangis ala nisi taunoni. Ai nung ngalam persuk pabahenan ni Firaun tu bangsa ni debata ima halak Israel. Kalau kita lihat dalam nats ini bersungut-sungut atau mengomel atau menggerutu, itu merupakan bukti mereka tidak percaya kepada Allah. Setiap orang yang suka menggerutu, mengeluh, bersungut-sungut, kurang kepercayaan. Mereka pikir bahwa Allah tidak sanggup melepaskan mereka dari masalah yang mereka hadapi pada saat itu. Mereka melihat bahwa masalah mereka lebih besar daripada 10 tulah yang telah dibuat Allah kepada orang Mesir di hadapan mereka, yang mereka saksikan bahwa tulah itu sungguh luar biasa beratnya, sungguh luar biasa efeknya kepada kehidupan bangsa di Mesir. Tetapi mereka tetap melihat bahwa masalah mereka itu jauh lebih besar. Sementara itu hanya karena kekurang percayaan mereka kepada penyertaan Tuhan. Ketika mereka bersungguh-sungguh dalam nats ini, Allah mendatangkan makanan mereka. Kalau kita baca nats, roti manna dari surga pada pagi hari, dan mereka makan daging pada petang hari. Allah menurunkan burung puyuh dan juga roti manna dari surga. Tetapi ada yang perlu kita perhatikan dalam nats ini, yaitu Allah memberi aturan kepada mereka untuk mengambil secukupnya sesuai dengan kebutuhan setiap keluarga. Mengambil sesuai dengan kebutuhan dari setiap keluarga. Tidak boleh mengambil lebih. Dalam ayat 18 dikatakan, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Roti manna berserak di sekitar perkemahan. Burung puyuh berserak di sekitar perkemahan mereka. Dari segi jumlah makanan itu melebihi jumlah umat Israel yang dalam perjalanan. Tetapi Allah berpesan, ambil menurut kebutuhanmu saat ini. Mengapa Allah mengatakan seperti itu? Yang mau ditekankan di sini bahwa Allah akan mencukupkan kebutuhan mereka. Ini dalam perjalanan, jangan pikirkan hari esok. Ambil yang cukup untuk hari ini. Dan itu juga menekankan bahwa percayalah bahwa besok Allah akan menyediakan kebutuhanmu. Jangan terlalu takut ketika kamu melihat banyak berkat berserak, makanan melimpah, kamu mengambil banyak untuk apa? Memikirkan hari esok. Tuhan melarang. Bukan mau mengatakan kepada konteks hidup kita saat ini tidak perlu mempersiapkan masa depan. Tidak perlu menabung. Itu bukan konteks yang mau kita aplikasikan dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini. Tetapi yang mau kita lihat dalam hal ini, walaupun melimpah makanan ini, Allah berpesan, ambil secukupnya dan jangan pikirkan esok hari, karena Allah akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Karena Allah yang memelihara, Allah yang menyuruh keluar dari Mesir, pasti Allah akan menjaga, memelihara kehidupan mereka selama dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Di sini taat, setia, percaya kepada apa yang dikatakan Allah harus betul-betul dihidupi oleh setiap orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama seperti bangsa Israel, kita juga mau bersungut-sungut karena masalah-masalah yang kita hadapi. Ada keinginan yang tidak terpenuhi. Kita merasa putus asa dan sepertinya tidak mampu melihat jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Kita sering mencari kambing hitam atau menyalahkan orang lain atas masalah yang sedang kita hadapi. Karena ini, karena dia dan sebagainya.
Seakan-akan kita cenderung benar dan orang lain salah. Apalagi di masa pandemi COVID ini, semua kita ini, dari lapisan masyarakat kelas sosial paling tinggi sampai masyarakat bawah, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang bermuara kepada sungut-sungut bisa membuat kita seakan-akan tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Iman kita berpotensi menjadi lemah, khawatir, takut, ragu, sehingga melahirkan sungut-sungut di dalam diri kita. Maka firman Tuhan pada saat ini mengajak kita semua, satu perkataan, percayalah, jangan bersungut-sungut, karena persungutan tanda tidak percaya kepada Allah. Dan hal itu pasti membuat Allah sedih, karena kita meragukan kuasa Allah dalam hidup kita. Maka dalam keraguan-raguan, dalam ketakutan, dalam kecemasan, mari kita bungkus dalam kekuatan iman kita bahwa Allah yang memelihara kita dan pasti mencukupkan segalanya. Pasti ada jalan keluar dengan hikmat dari Tuhan untuk bisa kita tempuh, maka semuanya akan menjadi baik. Dan jika ada tantangan, masalah, jangan hanya bersungut-sungut, tetapi mari bangkit. Mari berusaha keluar dari masalah itu. Tuhan pasti menolong kita untuk keluar dari masalah tersebut. Maka melalui firman ini, bagaimana supaya kita tidak bereaksi bersungut-sungut terhadap persoalan yang kita hadapi? Ada 3 poin yang bisa saya catat dalam khotbah ini dan bisa kita renungkan dan bisa kita tambahkan dalam perenungan kita masing-masing supaya tidak bersungut-sungut. Yang pertama yang saya katakan di sini sesuai dengan surat Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 bahwa kita harus tetap mengucap syukur. Bersyukur adalah reaksi yang baik ketika diperhadapkan dengan persoalan. Itu artinya kita bisa menerima kejadian apapun dan situasi apapun dengan hati yang lapang dan teguh. Artinya apa? Kita siapkan diri kita, hati kita, pikiran kita menghadapi situasi yang pahit dalam hidup kita. Jangan hanya yang manis. Maka ketika itu terjadi, kita tidak kaget. Kita sudah siap menghadapi situasi tersebut. Sampai sekarang ini kita berusaha membentuk imun tubuh kita yang sehat dengan makanan, dengan istirahat dan banyak hal kita lakukan. Ketika apa? Ketika penyakit itu datang, imun tubuh kita sudah siap untuk bertahan, menyerang virus yang mungkin akan menyerang kita. Maka dalam hidup ini kita harus siap, membuat diri kita siap menghadapi suatu situasi pahit dalam hidup kita. Maka kita tetaplah bersyukur. Yang kedua, kita harus mengingat segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau kita memahami kebenaran ini, maka kita mengerti bahwa masalah itu hanya menjadi bungkus dari kebaikan Allah. Di balik duka ada suka. Setelah hujan ada pelangi. Di dalam setiap persoalan ada kebaikan Allah di dalamnya bagi kita. Untuk itu, mari kita menghindari sifat tersebut. Allah pasti mencukupkan segala yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita harus hati-hati dengan setiap ucapan kita. Hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jika kita suka menggemakannya, maka akan memakan buahnya. Oleh sebab itu, mari kita menggunakan dengan hati-hati, sebab dengan perkataan kita meresponi suatu persoalan atau kejadian. Apa yang kita katakan akan berdampak dalam hidup kita. Mengenai perkataan harus hati-hati sehingga kita tidak mengalami dampak yang buruk. Karena itu
Berjuanglah untuk tidak bersungut-sungut, sebab itu bukan sikap orang yang beriman. Tetapi sikap orang beriman adalah bersyukur. Kembali kepada konteks kehidupan kita saat ini. Siapa yang tidak mengeluh di masa pandemi ini? Secara khusus di masa PPKM ini. Kita seperti terpenjara. Tetapi yang paling utama kita lihat, orang yang beriman, orang yang selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, pasti akan bertahan kuat. Tetapi orang yang selalu bersungut-sungut dengan segala keadaan yang sulit dia terima dengan pola pikirnya akan semakin gelisah dan bisa mendatangkan penyakit bagi kita. Maka di masa pandemi ini, di masa PPKM ini, mari kita tetap mendukung kepada pemerintah, di mana itu semuanya adalah demi kebaikan kita. Tidak semua yang diprogramkan pemerintah itu sesuai dengan pikiran kita. Tetapi sebagai masyarakat, kita wajib mendukung. Sebagai warga gereja, wajib menghormati keputusan pemerintah. Maka mari kita bersama-sama bergandengan tangan, mendukung, melakukan yang terbaik, sehingga hidup kita semakin baik ke depan. Semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, dengan sapaan firman-Mu yang menyapa kami dalam ibadah pertanggangan pada saat ini. Biarlah Tuhan kami semakin diteguhkan dalam iman, tidak selalu mengeluh seperti bangsa Israel yang kurang mempercayai penyertaan-Mu. Ingatkan kami Tuhan dan sadarkan apabila kami menoleh ke belakang, begitu luar biasanya berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh banyak karya-Mu yang kami rasakan hingga detik ini, walaupun banyak masalah, ketakutan, kecemasan kami hadapi. Tetapi Engkau tetap menopang kami, maka kami bisa bersuka cita hingga saat ini. Untuk itu Tuhan, ke depannya Engkaulah Tuhan yang selalu menyertai kami. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, menjauhkan segala sakit penyakit dari kami. Apalagi di masa pandemi ini Tuhan, berbagai gejolak, kekhawatiran, kecemasan selalu menghantui kehidupan kami. Tetapi dengan firman-Mu semakin menyegarkan iman kami. Engkau yang menyertai kami, Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan kami dengan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada. Engkaulah menutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu, sehingga kami tetap sehat dalam melakukan setiap aktivitas kami. Ampuni Tuhan segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 140 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah pertengahan sektor untuk kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat selalu.